Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, selamat hari Paskah, puji Tuhan. Paskah adalah kemenangan umat Tuhan di mana Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kematiannya. Puji Tuhan. Sudah barang tentu ini satu nilai hal yang sangat-sangat amat menguatkan setiap kita. Sangat amat memulihkan keadaan kita, menguatkan ke kondisi kita. Jadi Bapak Ibu, dengan merayakan Paskah kita paham apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yesus sudah bangkit dari kematian, puji Tuhan. Adapun tema pada hari ini Bapak Ibu, kita bicara soal refleksi kebangkitan Tuhan Yesus. Refleksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dari refleksi kebangkitan Tuhan Yesus ini, apa yang kita dapat, berkat apa yang kita peroleh, teladan apa yang kita ikuti dari Yesus Tuhan kita ini. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan maut, yang untuk kami pun dalam hal yang sama di dalam Yesus Kristus. Yesus Tuhan kami yang kami puja, yang kami sanjung, yang kami tinggikan, yang kami sembah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati pemberitaan firman ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, selalu menguatkan kami, memulihkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia dengan apa yang Tuhan berikan tanggung jawab bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi selamat hari Paskah, puji Tuhan Bapak Ibu. 30 menit ke depan kita akan berbicara mengenai refleksi kebangkitan Tuhan Yesus. Ada teladan di dalamnya yang harus kita ikuti, ada satu nilai yang harus kita taati, ada kondisi yang harus kita tahu, dan di situ kita boleh setia sampai mati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Teladan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita dalam refleksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini? Yang saya pelajari Bapak Ibu, ada beberapa hal. Ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, meneladani penderitaannya. Meneladani penderitaannya. Saya ambil dalam Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 23. Kisah Rasul 9 ayat 10 mengenai meneladani penderitaan Tuhan atau meneladani penderitaannya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus."
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah awalnya Saulus meneladani penderitaan dari Yesus Kristus. Memang dia dipanggil untuk masuk dalam penderitaan Tuhan. Satu nilai kebanggaan bagi setiap kita, jikalau kita mau dipakai Tuhan, dipanggil, dipilih, masuk dalam penderitaannya. Daripada Bapak Ibu dan saya menderita karena dosa. Jadi di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, kita harus meneladani penderitaannya. Begitu engkau dibaptis, itu sebetulnya engkau sedang harus mau meneladani penderitaannya. Jangan kepikiran duniawimu. Seringkali saudaraku orang mau dibaptis, saudaraku ada maksud-maksud duniawi. Iya kan, bukan maksud untuk masuk dalam meneladani penderitaannya. Disinilah awalnya Paulus atau Saulus sebelumnya menderita. Karena memang dia dikhususkan untuk menderita. Bukan hanya Saulus, kita juga dikhususkan untuk menderita di dalam Tuhan. Barang siapa yang menyatakan Yesus Tuhan, itu pasti menderita Bapak Ibu. Pasti menderita. Karena kita berlawanan dengan arah dunia yang mempunyai maksud, saudaraku, atau maksud dunia. Jadi alangkah anehnya kalau orang Kristen takut menderita. Iya kan? Yesus sendiri menderita, Saulus menderita. Tapi kalau kita menikmati penderitaan ini luar biasa. Ada satu hal yang luar biasa yang saya katakan ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau tidak mau diusik dan terusik kehidupanmu, nyamanlah di dalam penderitaan Kristus. Ya kan, tidak mau diusik dengan iri hati, tidak mau terusik dengan kekecewaan, tidak mau terusik dengan kepahitan, tidak mau terusik dengan kemurtatan. Engkau harus nyaman di dalam penderitaan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang mengkhususkan kita untuk menderita di dalam Dia. Why not? Kenapa tidak, saudaraku, dalam hal ini? Makanya kita menderita harus kita paham. Kita menderita itu karena siapa? Karena apa? Kalau kita menderita karena dosa, itu yang membawa maut. Tapi kalau kita menderita karena Kristus yang hidup, yang bangkit dari kematiannya, itu sangat amat luar biasa. Kita memiliki kekuatan dan kesetiaan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, jangan trauma dengan penderitaan, saudaraku. Makanya di sini, saudaraku, penderitaan kalau engkau yakin, karena engkau mengabarkan Injil, karena engkau orang benar, ya kan? Itu nikmati saja, itu sangat nikmat sekali Bapak Ibu. Bukankah seorang juara menikmati gemblengan pelatihnya, menikmati penderitaan dalam waktu dia latihan, pada saat dia bertanding dan menang dalam hal ini? Penderitaan itu bukan satu nilai yang harus kita takutkan Bapak Ibu. Apalagi penderitaan kita mencontoh Kristus Yesus yang telah menderita oleh karena dosa-dosa kita. Dan kita juga mau menderita oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang berdosa tidak lagi kita lakukan. Nah, itulah kondisi kita menderita karena tidak mau berbuat dosa. Bukan menderita karena berdosa. Jadi kita cerdaslah dikit Bapak Ibu, supaya kita paham. Makanya kenali penderitaanmu. Karena pilihan Tuhan atau karena perbuatan dosamu. Dengan demikian engkau ngerti, tatkala engkau tahu bahwa aku menderita karena kebenaran Kristus Yesus, karena pemberitaan Yesus Kristus, tidak jadi masalah. Ada amin, saudaraku? Ada amin. Makanya di sini
Engkau sakit pun tidak jadi masalah kalau itu karena Kristus Yesus. Jangan murtad. Jangan pergi ke dukun. Jangan tunggu sampai jawaban Tuhan terjadi. Apa maksud Tuhan kau harus tahu dalam penderitaanmu ini. Sehingga engkau pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Kita bicara lagi, ada banyak ayat soal menderita ini Bapak Ibu yang Paulus alami. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagi Paulus, penderitaan yang dia alami di dunia ini tidak seberapa dibandingkan upah yang akan dia terima. Kita mesti benar-benar mempergunakan mata iman, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar mempertajam mata iman, yaitu mata iman yang berbicara yang tidak kelihatan namun nyata, namun ada, oleh karena iman kita yang bicara seperti itu. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Penderitaannya saudaraku, di dunia ini membuat dia murtad. Penderitaan yang di dunia ini membuat dia tidak setia. Yang membuat dia mendua hatinya, saudaraku. Jadi di sini saudaraku, kita harus kuat menderita. Oleh karena nilai upah yang akan kita peroleh jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat, saudaraku. Mata iman kita harus kita mempertajam, Bapak Ibu. Kalau engkau berjalan tanpa iman, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya penderitaan yang engkau alami tidak seberapa, saudaraku. Iya toh, makanya mulai saat ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Seberat apapun penderitaanmu tidak lebih hebat dari upah yang engkau akan terima. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi teladan penderitaan di dalam Yesus, apalagi Yesus yang menginginkan kita menderita, kenapa tidak, saudara? Orang dia yang menciptakan kita kok. Orang dia yang mengatur kita kok. Kan kita hidup sudah berserah sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya kepada Kristus. Iya kan? Kalau kita diizinkan menderita, itu satu nilai kebahagiaan. Karena Yesus tahu, penderitaan yang kita alami akan menghasilkan ketekunan. Dan akhirnya kita memunculkan nilai kesetiaan di dalam Dia. Dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Iya kan? Di Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Jadi saudaraku, dalam kebangkitan, di dalam kematian, di situ ada penderitaan. Jadi penderitaan itu yang mengikat satu nilai yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi, saya artikan ini satu nilai yang indah. Saudara, kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kerinduan hatinya adalah menderita karena Tuhan. Tuhan sendiri demikian menderitanya pada saat menebus dosa-dosa kita. Masakan kita tidak mau menderita? Oleh karena kita melawan dosa kita, untuk melawan keinginan daging kita, untuk melawan keduniawian kita. Itu penderitaan, Bapak Ibu, sebetulnya. Dibandingkan engkau masuk dalam dosa, melakukan kenajisan, engkau juga akan menderita, tapi beda hasilnya. Beda akhirnya, Bapak Ibu. Yang satu mendapatkan hidup dalam kekekalan, yang satu mendapatkan hidup dalam kebinasaan. Tinggal Bapak Ibu pilih saja. Engkau menderita karena siapa, karena apa, tinggal Bapak Ibu yang paham. Sebab yang mengenal dirimu adalah dirimu sendiri. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi kondisi-kondisi yang kita teladani adalah penderitaan dari Yesus Kristus. Kita teladani. Bicara yang teladan ayat yang untuk penderitaan ini. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan yang badani,
ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka ke dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dimahakimi secara banali, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, di sini di 1 Petrus jelas dikatakan, penderitaan itu adalah satu nilai senjata kita untuk melawan dosa yang tidak lagi kita lakukan. Dan mungkin orang lain heran, Bapak Ibu, kalau engkau dicobai untuk berbuat dosa lagi, engkau sudah tahu, oh ini aku pasti menderita. Kalau menolak, saudaraku, iya kan? Sama-sama menderita. Kalau mengikuti juga menderita, kalau menolak menderita. Tadi yang saya katakan, upahmu bagaimana? Jadi ingat, penderitaan ini adalah senjata kita untuk menolak perbuatan dosa, untuk menolak perbuatan najis, untuk menolak perbuatan duniawi. Itu pasti menderita, Bapak Ibu, tapi menderita demi Kristus Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita harus meneladani nilai kehidupannya. Yang kedua, kita harus meneladani nilai kehidupannya. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Hidup kita tiada arti tanpa kita meneladani kehidupan Kristus. Tanpa meneladani kehidupan Kristus, siapa yang kau teladani? Pasti keduniawian yang kau teladani, orang-orang fasik yang kau teladani, dan akhirnya engkau memperoleh hidup, bukan hidup yang kekal di dalam surga, tapi hidup kekal di dalam neraka.
Ini penting Bapak Ibu, di dalam diri kita, walaupun kita dianiaya, difitnah, disesakkan segala macam lah. Di dalam diri kita ada hidup dalam Kristus. Kehidupan Kristuslah yang kita teladani. Sebagaimana Yesus waktu hidup di muka bumi ini, dianiaya, dihina, saudaraku, sedemikian rupa, tapi dia tidak pernah kalah dalam kondisi itu. Jadi di dalam meneladani kehidupan Yesus Kristus adalah cahaya bagi setiap nilai hidup kita. Cahaya Kristus ada dalam diri kita. Sebab diri kita dihidupi oleh kehidupan Yesus Kristus yang kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini dari debu dan tanah. Ibaratnya kita ini dari tanah liat, Bapak Ibu. Kalau bukan meneladani kehidupan Kristus Yesus, pasti semua hidup kita menjadi jahat. Dan pasti hidup kita dipengaruhi oleh nilai kenajisan. Tetapi oleh karena Yesus Kristuslah kita ada di dalam terang Tuhan, sehingga kaki kita tidak terantuk. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi meneladani kehidupan Yesus Kristus adalah syarat mutlak untuk kita hidup di dalam kekekalan selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, ada satu teladan yang sangat amat luar biasa. Bapak Ibu jangan terkecoh dari situ. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak pernah ada kebenaran. Dan tidak mengerti akan kebenaran dan tidak percaya ada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sebab kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, meneladani kematiannya. Meneladani kematiannya sebagai refleksi kebangkitan Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 1, saudaraku, sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, kita sudah mati karena Kristus. Meneladani Kristus, dibaptis berarti kita manusia lama kita sudah mati dan menjadi manusia baru melalui kebangkitannya. Jadi jangan menjadi zombie. Zombie itu adalah mayat hidup yang bertambah jahat, yang digambarkan bertambah menjijikan. Banyak orang Kristen, saudaraku, tidak meneladani kematiannya. Yesus mati karena dosa-dosa kita, penebusan dosa kita. Kita pun sedemikian, Bapak Ibu, dilambangkan dengan sakramen baptisan. Kita sudah mati manusia lama kita dan jangan hidup lagi. Yang hidup adalah manusia baru kita, seharusnya demikian.
Dengan meneladani kematian Kristus Yesus, kita paham bahwa manusia lama kita sudah kita matikan untuk memperoleh manusia baru dan berjalan dalam manusia baru. Sangat disayangkan jikalau orang Kristen tidak bisa menyesuaikan hidupnya di dalam kematian Kristus Yesus, sehingga akhirnya bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, dan akhirnya saudaraku mati beneran di dalam neraka. Meneladani kematian Kristus Yesus, Bapak Ibu, itu sangat penting. Berpaut atas itu sangat penting, Bapak Ibu, sehingga kita menyadari pada saat kita ingin berbuat dosa, kita menyadari itu manusia lama saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan meneladani kematiannya sangat berfaedah bagi kita hidup di dalam kehidupan Kristus Yesus, di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi ingat baik, jangan kamu bikin dosa lagi. Kalau engkau bikin dosa lagi, berarti engkau ingin menghidupkan manusia lamamu. Dan itu menjadi zombie. Banyak orang Kristen zombie, Bapak Ibu. Katanya bahkan dibaptis berulang-ulang, bikin dosa melulu, bikin dosa. Itu Kristen kurang ajar itu, Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi bagi setiap kita. Hendaklah kita menghormati. Kita menghormati karya Kristus di muka bumi ini yang sangat luar biasa. Yang terakhir, meneladani kebangkitannya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 16 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran ketika aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu seorang tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga melainkan selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat terkenal, ditujukan oleh karena pertanyaan Nikodemus. Nikodemus, saudaraku, tidak mengerti akan nilai kebangkitan Tuhan. Ada kebangkitan orang mati, ada kebangkitan roh. Nikodemus sebagai pengajar Israel melulu bicara soal duniawi. Makanya saudaraku, ahli Taurat selalu bicara adalah hal-hal duniawi. Tatkala bicara soal roh, dia nggak mampu. Dia nggak mampu percaya, dia tidak mampu beriman. Nah demikian pula orang-orang Kristen yang duniawi, dia pasti murtad lama-kelamaan, Bapak Ibu. Tidak mengerti akan nilai perkataan-perkataan roh. Tidak mengerti akan dunia roh, yang mana adalah roh kekekalan. Ini harus kita menyadari. Makanya melalui kebangkitan ini bukan tidak mungkin. Oleh karena dosa-dosa kita, roh kita sudah mati, dan kemudian saat dibaptis kita kembali dilahirkan menjadi manusia baru. Itu makanya lahir baru, Bapak Ibu.
Nah, kalau orang-orang beragama pusing, saudaraku, memikirkan hal tersebut. Karena mereka melulu bicara soal yang logika, keduniawian, ada yang mabok. Makanya banyak orang-orang Kristen murtad, Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka nggak bisa nangkap. Menangkap hal ini, Bapak Ibu, kita harus rendah hati. Dan kita minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada. Roh Allah, roh yang luar biasa. Roh pencipta langit dan bumi yang memberikan pengertian akan nilai-nilai perkataan Tuhan sendiri. Makanya dari sini Bapak Ibu, tatkala kita meneladani kebangkitan, bukan tidak mungkin. Denny Harseno yang dulu sudah mati karena dosa-dosaku, sekarang Denny Harseno sudah dihidupkan kembali oleh karena Kristus Yesus melalui kebangkitannya. Haleluya. Memang physically saya tidak berubah. Saya akan semakin tua, tapi roh saya semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Tanpa itu, tanpa kelahiran dari air dan roh, orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dengan melalui sakramen baptisan, melalui kelahiran air dan roh, manusia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, kita harus meneladani kebangkitan Yesus Kristus. Yang terakhir ayat Yohanes 11, Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Puji Tuhan, inilah nilai meneladani kebangkitan Tuhan untuk sampai selama-lamanya. Demikian refleksi untuk kita dalam kebangkitan Yesus Kristus. Hal inilah benang merah yang harus kita percaya. Jangan keluar atau jangan menyimpang dari hal-hal teladan Kristus Bapak Ibu. Kecuali engkau mau terhilang. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi yang kekal, yang telah bangkit dari kematian, yang bernama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur dan sangat bangga. Engkau adalah Allah yang mengalahkan maut, yang benar-benar menebus dosa dan kesalahan kami. Kami telah bangkit juga Tuhan, kami percayakan demikian. Sebab kami adalah hamba-Mu, kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih sesuai kehendak-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan dan selalu mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati seluruh siapapun mereka yang mendengar khotbah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai